في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Besem Hamashiach, salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom Mbah. Shalom. Pada kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh komentator-komentator di channel YouTube kita, Mbah. Dan dari banyak pertanyaan, untuk kali ini kita akan membahas tentang saksi-saksi Yehova. Ya, karena banyak sekali yang bertanya, Bah, apakah benar saksi Yehova itu Kristen, begitu ya? Dan nanti Abah akan bisa menjelaskan bagaimana dan apa itu saksi-saksi Yehova. Ya. Yang pertama, Bah, apakah saksi-saksi Yehova termasuk agama Kristen? Dan sejak kapan saksi-saksi Yehova itu berdiri? Ya, saksi Yehova itu sebetulnya aliran baru. Kalau ditanya itu apakah dia Kristen? Jawaban saya tegas, dia bukan Kristen. Karena apa? Sekalipun dia menggunakan nama Kristen. Pertama, gereja-gereja di seluruh dunia ini sebetulnya terbagi dalam 3 arus utama. Yang pertama adalah gereja Ortodoks, yang kedua gereja Katolik, dan yang ketiga gereja-gereja Reformasi atau Protestan. Jadi antara gereja-gereja Ortodoks dengan gereja Katolik itu perpecahannya disebut skisma. Bagi orang Ortodoks, Katolik itu skisma dari gereja Ortodoks. Tapi bagi orang Katolik, Ortodoks itu skisma dari gereja Katolik. Ya. Dan Protestan itu adalah muncul dari gereja Katolik yang dikenal dengan gerakan reformasi Martin Luther tahun 1517. Tetapi sekalipun misalnya gereja Ortodoks dan Katolik di satu pihak dengan gereja Protestan mengembangkan eklesiologi yang berbeda, paham gereja yang berbeda, tetapi memedomani asas-asas iman yang sama, khususnya tentang keesaan Allah yang diekspresikan dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus, lalu keilahian sekaligus kemanusiaan Kristus. Itu adalah sumber utama iman Kristiani yang tidak ada dalam ajaran-ajaran yang muncul kemudian, termasuk saksi Yehova. Lalu saksi Yehova itu mulai kapan adanya? Baru saja kemarin sore. Jadi itu mula-mula namanya adalah siswa-siswa Alkitab Internasional. International Bible Student Association. Asosiasi Siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu muncul tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama. Tapi sebelumnya sudah ada lembaga yang namanya itu adalah Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Itu tahun 1884. Nah, baru sejak tahun 1931 kelompok ini menamakan diri Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Jadi lahirnya saksi Yehova itu baru tahun 1931. Ya, masih jadi sangat baru. Sekte yang baru. Ya. Jadi sekte, tapi logika sekte itu kan selalu menyatakan diri dia sudah ada sebelum kemunculannya. Ya. Yang lucunya itu saksi Yehova itu mengaku diri bahwa
saksi Yehova pertama itu Habel. Jadi ketika Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, dan darah Habel itu bersaksi, lah itulah saksi pertama. Lah yang seperti ini kan kecenderungan agama-agama heretik itu memang seperti itu. Dan itu mereka tidak bisa membedakan antara historisitas agama dengan keyakinan yang dipaksakan secara sepihak. Itu saya kira. Jadi tegas saya katakan saksi Yehova bukan Kristen. Bukan Kristen ya. Ya. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua, Bah. Apa saja pokok-pokok iman mendasar yang berbeda dengan iman Kristen? Maksudnya pokok-pokok iman saksi Yehova ini, Bah. Iya, tadi saya sampaikan. Yang pertama tentang mereka menyangkal adanya neraka. Oh, tidak percaya neraka. Tidak percaya dan neraka. Kemudian yang kedua, mereka tidak percaya dengan asas iman Kristen yang paling fundamental, yaitu Tritunggal. Dengan penyangkalan terhadap Tritunggal itu, mereka merasa diri penganut monoteisme, penganut tauhid. Tetapi ya enggak, nanti kita buktikan bahwa saksi Yehova itu atau kelompok-kelompok yang segerombolan dengan dia, misalnya Unitarian itu bukan tauhid, bukan monoteisme. Kemudian ya itu tadi, sekarang penyangkalan tentang neraka itu, roh itu mati. Jadi setelah orang meninggal, itu rohnya juga ikut meninggal. Tetapi nanti dalam harapan dibangkitkan pada akhir zaman. Sementara roh-rohnya orang berdosa ya mati selama-lamanya. Itu ajaran-ajaran pokok saksi Yehova. Masih ada ajaran-ajaran lain yang aneh ya, misalnya yang bisa masuk surga hanya 144.000 orang. Dan itu merupakan penafsiran harafiah dari kitab Wahyu pasal 7. Lalu mereka mengatakan bahwa Firdaus itu akan dibangun di bumi setelah angka 144.000 orang itu terpenuhi di surga. Jadi kira-kira itu Firdaus itu termasuk tempat kemuliaan setelah orang meninggal nanti. Orang-orang baik, orang-orang yang percaya pada Yehuwa, pada kloter kedua. Karena yang kloter pertama sudah habis, hanya dihuni 144.000 orang. Jadi banyak ajaran-ajaran aneh yang bisa dibahas sebetulnya. Iya. Tapi yang paling mendasar kan kalau kita orang Kristen, kita percaya tentang keilahian Yesus ya. Bagaimana dengan saksi Yehova, Pak? Saksi Yehova tidak percaya. Bagi mereka Yesus itu Tuhan dalam pengertian Tuhan. Kurios atau Lord, tetapi bukan God, bukan Elohim, bukan Theos, bukan Allah. Itu. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah malaikat Mikael yang menjadi manusia. Dan memang aneh-aneh ajaran-ajaran saksi Yehova itu, artinya dia tidak layak disebut Kristen, seperti itu. Yang ketiga, Bah, ini. Bukankah saksi-saksi Yehova itu juga membaca Alkitab? Apakah Alkitabnya sama dengan kita? Nah ini kan ada. Jadi saksi Yehova itu ceritanya begini ya. Pendirinya saksi Yehova itu namanya Charles Taze Russell. Charles Taze Russell itu sebetulnya mendirikan ajaran saksi Yehova yang dulunya namanya Siswa-siswa Alkitab Internasional. Itu meneruskan aliran sesat sebelumnya yang dikenal dengan Bidat Christadelphia. Nah, Bidat Christadelphia itu didirikan oleh seorang yang bernama Benjamin Wilson. Pada tahun 1864 menerbitkan kitab suci ini, yaitu The Emphatic Diaglot, Original Greek Text New Testament. Ini diterbitkan pertama kali tahun 1864, kemudian ketika Wilson itu meninggal, maka hak cipta dari karya Wilson ini kemudian diteruskan oleh Charles Taze Russell. Nah, sekarang sudah menjadi domain publik ya. Tapi kitab suci inilah, jadi terjemahan Wilson inilah yang mengilhami ajaran saksi Yehova, khususnya misalnya tentang penyangkalan Tritunggal, karena ini adalah kelompok Unitarian sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertama kali saksi Yehova itu mengutip teks ini untuk menyatakan iman mereka yang tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Lalu mereka mengembangkan terjemahan sendiri yang dikenal dengan New World Translation of the Holy Scriptures yang kemudian diterjemahkan sekarang dalam bahasa Indonesia, itu bukunya. Oh, Kitab ini ya. Suci Nih. Terjemahan Dunia Baru. Ya. Kitab Suci Nah, itulah Terjemahan Dunia Baru. Ya. Itu saksi Yehova jadi. Jadi memang ajarannya seperti itu. Tapi secara khusus mereka dapat dikenali dari sebutan mereka tentang Allah, yaitu Yehuwa. Yang keempat ini, Bah, bisa dicontohkan pemalsuan ayat-ayat Alkitab oleh saksi-saksi Yehova. Karena kan tadi bilang berbeda ya, Bah. Iya. Contohnya apa? Jadi gini, sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka punya Alkitab, tapi kalau kita cermati, Alkitab terbitan saksi Yehova itu sebetulnya pemalsuan terhadap Alkitab. Ini misalnya kita bisa contohkan terjemahan saksi Yehova yang dikenal NW itu, atau terjemahan Dunia Baru. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1. LAI. Yohanes 1 ayat 1. Oke. Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ini, Bah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Sekarang bandingkan dengan terjemahan saksi Yehova. Yang terjemahan Dunia Baru ya. Pada mulanya firman itu ada, dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah, hanya huruf kecil ini, Bah. Nah, itu anehnya. Orang yang tidak memahami teks asli Alkitab mungkin bisa terkagum-kagum dengan gaya penampilan saksi Yehova. Seolah-olah terjemahan Dunia Baru itu meluruskan terjemahan Alkitab yang sebenarnya. Ya. Jadi ini ciri-ciri dari ajaran-ajaran bidat modern. Itu karena mereka tidak mengenal sejarah. Jadi mereka mau memotong sejarah kekristenan yang sudah berlangsung 2000 tahun ini seolah-olah baru dibenarkan atau diluruskan pada zamannya pendiri bidat itu. Dan selalu mengatakan penyesatan itu telah dimulai pada zaman apa dan kemudian dia meluruskan. Ini semua ajaran bidat seperti itu. Selalu klaimnya menyempurnakan. Klaimnya itu yang terakhir. Seperti Mormon. Mormon misalnya Nabi Joseph Smith itu kan kelompok heretik juga. Mengatakan bahwa komunitasnya itu adalah orang-orang suci dari zaman akhir. Dan Nabi Joseph Smith adalah nabi terakhir. Nah, saksi Yehova agak berbeda. Charles Taze Russell itu adalah hamba yang dipilih yang menjadi saksi bahwa nama Tuhan itu adalah Yehuwa dengan segala ajarannya. Nah, sekarang apa yang ditanyakan dengan Yohanes 1 ayat 1 ini di mana letak kesesatannya gitu ya? Kesesatannya, iya. Kita bisa melihat teks asli dari Alkitab ya, misalnya ini. Ya. Nah, di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada perbedaan dalam naskah manapun juga. Jadi misalnya ketika kita membaca mulai dari papirus yang paling kuno yang bicara tentang Injil Yohanes, itu antara lain papirus P52. Itu berasal dari tahun 115. Sedangkan menurut uji karbon tadi tahun 115 itu bisa dibandingkan dengan tahun wafatnya penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes putra Zebedius itu tahun 96 Masehi. Di Efesus hanya ada jarak 18 tahun saja. Lalu P66 itu dari tahun 120 Masehi, hanya ada jarak 24 tahun. Sampai kemudian kita bisa membaca misalnya ini adalah Kodeks Vatikanus ya. Kodeks Vatikanus itu dari tahun 325 atau 350. Misalnya ini. Ini ada 3 kolom begini, jadi ini Euangelion kata Lukas, Injil Lukas, dan ini Euangelion kata Yohanes. Tetap bunyinya sama, en arki in holokos, ke holokos in prostonteon, ke theos in holokos. Jadi apa dasarnya dia mengatakan
dan firman itu adalah suatu Allah huruf kecil, itu aneh. Karena menurut saksi Yehova yang saya baca ya, kenapa diterjemahkan in the beginning was the word and the word was with God, huruf besar, and the word was a God, huruf kecil. Karena katanya begini, dalam teks bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan and the word was with God itu ada kata sandang. Sedangkan yang kedua itu tidak ada kata sandang. Jadi kehologos in prostonteon, jadi ada tonteon, the God. Tetapi untuk yang berikutnya itu adalah ketheos dan theos in hologos, logos itu, firman itu. Nah, alasannya karena tidak ada kata sandang, maka kemudian mereka menafsirkan bahwa kalau tidak ada kata sandang itu bukan Allah huruf besar, tapi Allah huruf kecil gitu loh. Itu sebetulnya pola pikir yang sekedar mengotak-atik asal cocok, tapi sebenarnya tidak pernah cocok. Karena apa? Di dalam kitab suci ya, misalnya ketika kata sandang itu tidak dipakai, itu lihat kasusnya. Jadi alasannya saksi Yehova dia menolak grammarnya bahasa Yunani yang lazim diakui misalnya. Tapi dia mencoba ikatan kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa kata ini nggak boleh diterjemahkan dengan firman itu adalah Allah. Ikatan kalimat yang mana? Jadi artinya tafsiran yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Nah, contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika kata benda itu berfungsi sebagai penjelas, itu dia tidak memerlukan kata sandang. Misalnya di dalam Injil Markus pasal 15 itu disebutkan ketika perwira itu melihat bagaimana matinya Kristus yang penuh dengan kedahsyatan, keajaiban itu, maka dia berteriak, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu di dalam bahasa aslinya alitos, sesungguhnya, autos ho anthropos ios theo in. Jadi sungguh orang ini adalah putra dari Allah. Jadi di sini kata ios tidak ada kata sandang. Artinya apa? Karena anak di sini menjelaskan posisinya. Kristus itu apanya dari Theos, apanya dari Allah, yaitu Sang Putra atau firman-Nya. Maka tidak perlu kata sandang. Contoh-contoh seperti ini banyak, tetapi tidak bisa kemudian dipatahkan hanya menurut ikatan kalimatnya. Itu kan tafsiran yang dimasukkan ketika dia mengeksegese sebuah teks, seperti itu kira-kira. Bisa dijelaskan lebih clear lagi, Bah. Mengapa saksi Yehova itu percaya Yesus itu Tuhan, tetapi dia bukan Allah? Jadi gini, kata Tuhan itu di dalam bahasa Yunani adalah kurios. Iya. Nah, sementara kata Allah itu dalam bahasa Yunani theos. Sebetulnya itu terjemahan Septuaginta. Jadi terjemahan orang-orang Yahudi diaspora, orang Yahudi di perantauan yang ada di Alexandria. Jadi sebetulnya terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Semua tetragrammaton, yaitu nama suci ilahi, semua diterjemahkan dengan kurios atau kadang-kadang diberi kata sandang ho kurios. Sementara kata Elohim diterjemahkan dengan theos. Apa artinya Elohim? Elohim itu artinya sembahan. Sementara kurios itu artinya junjungan agung atau tuan. Nah, kalau di sini diterapkan bagi manusia biasa tentu artinya tuan. Yeah. Maka kata ini kata umum yang bisa diterapkan kepada orang yang dihormati. Ketika diterapkan untuk Allah harus diterjemahkan Tuhan. Misalnya hodu laduni ha adonim. Adoni ha adonim diterjemahkan Tuhan segala Tuhan, itu adalah Tuhan. Jadi saksi Yehova mencoba mendistorsi teks itu seolah-olah berlaku umum seluruhnya, bahwa Yesus itu hanya Tuhan, hanya junjungan, tetapi dia bukan Allah. Padahal kalau kita melihat Alkitab misalnya, ketika Yesus setelah bangkit di antara orang mati, dua-duanya diterapkan. Thomas menyeru dia dengan ungkapan Tuhanku dan Allahku. Artinya
my Lord and my God. Ho kurios mau ke ho theos mau. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipertentangkan sebab kata Allah itu merujuk kepada praeksistensi Yesus sebelum kedatangan ke dunia. Ya. Maka tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam keadaannya sebagai firman itulah Yesus disebut Allah. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, benar-benar sepenuhnya manusia, dia diseru dengan Tuhan, junjungan agung. Tetapi karena posisi Yesus lebih daripada manusia, lumrah manusia biasa, maka disebut Tuhan, segala Tuhan. Jadi sebetulnya gelar Tuhan itu merujuk pada kemanusiaan Sang Kristus yang dimuliakan sebagai Sang Mesias. Dan itu bisa dipahami dari kitab suci. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Kuasa itu adalah salah satu dari aspek ketuhanan, lordship. Dan itu diberikan Allah kepada Yesus. Lalu bagaimana dipisahkan Allah dengan Yesus? Dalam kemanusiaannya tentu Allah terpisah seolah-olah dengan Yesus. Meskipun Tuhan itu adalah memenuhi ruang dan waktu, tidak pernah misalnya pada suatu saat Tuhan di sini dan tidak ada di sana, atau Tuhan tidak ada di sana karena dia ada di tempat lain, tidak bisa seperti itu karena Allah itu adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ketika firman-Nya menjadi manusia, maka ada dua entitas dibedakan. Yang pertama adalah Bapa yang disebut Bapa kami yang di surga, Avenus Sebasemayim, dan yang kedua adalah kemanusiaan Yesus yang di dunia. Makanya dalam konteks itulah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan, berarti kemanusiaannya. Karena Allah tidak bisa disalib, Tuhan tidak bisa mati, kan gitu kan? Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus, sebagai Kurios dan Kristus, seperti itu. Lalu konsekuensi teologisnya yang paling mendasar itu apa, Abah? Katakanlah misalnya Yohanes 1 tadi. Sekarang gini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Banyak orang-orang yang tidak paham sejarah. Khususnya adalah sejarah gereja kuno. Bahkan yang mendahului gereja yaitu mazhab-mazhab Yahudi yang berkembang sebelum zaman Kristen. Itu selalu gagal memahami bukan sekedar teks, tetapi juga konteks. Nah, satu contoh misalnya. Banyak orang menganggap bahwa ide tentang logos itu sesungguhnya dijiplak oleh Injil Yohanes dari gagasan neoplatonisme. Ini menurut saya naif sekali. Karena apa? Kita langsung bisa membaca bukunya Plato ini misalnya ya. Nih, bukunya Plato dan ini langsung di sini ada teks bahasa Yunani dan teks bahasa Inggris. Dan kata logos dalam pemikiran Plato, neoplatonisme seperti Plotinus, Arminius Sakas itu berbeda diametral dengan iman Kristen. Kenapa? Karena dalam pandangan Yunani, logos itu bukan Allah dan bukan manusia. Itu entitas pengantara. Jadi bukan Allah, bukan manusia. Di makhluk pengantara gitu? Makhluk juga bukan. Karena dalam pandangan Yunani itu kan bukan creatio et nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi segala sesuatu yang ada ini mengalir dari Tuhan atau mengalir dari entitas awal yang entah apa namanya. Nah itu. Makanya ada kesatuan hakikat antara sumber yang mengalirkan dengan alirannya. Itulah logos dalam filsafat Yunani. Sangat berbeda dengan iman Kristen. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana sebetulnya ide logos dalam iman Kristen? Atau gagasan logos ini sama apa tidak dengan logos dalam filsafat Yunani? Yang pertama jelas, Alkitab menekankan ke theos in hologos, dan theoslah firman itu, berarti firman itu adalah Allah, logos itu adalah Allah. Ini bukan pandangan Yunani. Sebab dalam pandangan Yunani logos itu bukan theos, bukan Allah, juga bukan kosmos, bukan bagian dari ciptaan. Sementara di dalam
ayat 14, keho logos saks egeneto, dan firman itu dan logos itu telah menjadi manusia. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa logos itu sama dengan filsafat Yunani, logos menjadi manusia, itu khas Kristiani. Tapi akarnya dari mana? Ya, pertama-tama itu dari Yudaisme. Yeah. Jadi dalam Yudaisme yang disebut dengan logos itu terjemahan Septuaginta ya. Septuaginta itu Alkitab dalam bahasa Yunani dari teks aslinya bahasa Ibrani yaitu davar. Davar itu artinya firman. Allah menciptakan segala sesuatu itu oleh davarnya, oleh firmannya. Atau disebut dengan misalnya emer. Ya, emer itu kemudian menjadi kata-kata wa yomer Elohim. Dan berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya. Kadang-kadang juga di dalam Alkitab misalnya disebut dengan milad. Jadi milad itu artinya adalah firman juga. Misalnya bisa kita baca ya dari misalnya 2 Samuel pasal 23 ayat 2. Nah, misalnya di sana disebutkan Roh Tuhan berbicara kepadaku. Di situ digunakan Ruah Adonai diberbi. Roh Tuhan berbicara kepadaku. Dari kata diberbi itu sebetulnya berasal dari asal kata davar, yaitu sabda atau firman. Umilato dan firmannya alasoni, ada dalam lidahku, ada di dalam lisanku. Jadi di sini kata davar dan kata milad itu bersama-sama dipakai. Nah, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani, ya, maka kata logos atau kata davar dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan milta. Dan milta itu adalah bentuk Suryani dari kata Ibrani milad. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam pesito atau pesita, ini yang masih dipakai di gereja Ortodoks Syria, di gereja Maronit Libanon, di gereja Assyria Timur, itu masih dipakai. Jadi kata yang diterjemahkan dengan logos tadi, itu dalam pesita disebut milta, karena itu bahasa Aramaik atau bahasa Suryani dari bahasa Ibrani milad tadi. Misalnya, brisit itauhi huwa milta. In arki in hu logos, pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah milta. Ya tadi kata milad tadi dalam bahasa Ibrani. Lalu vehu milta itauhi waluat alaha, dan firman itu atau milta itu bersama-sama dengan alaha. Wallaha itauhi wahu milta, dan Allah sendiri milta itu atau firman itu. Nah itu, sedangkan di dalam Targum, jadi kalau pesita itu Alkitab yang diterjemahkan oleh orang Kristen, misalnya dari Perjanjian Lama, ya juga ada terjemahan pesita, lalu Perjanjian Baru, dan itu adalah bahasa asli yang diucapkan oleh lisannya Kristus sendiri. Jadi kita masih punya bahasa aslinya Yesus, yaitu bahasa Suryani terpelihara. Bahasa asli di mana Perjanjian Baru itu disebarkan ke wilayah barat, itu ada, yaitu bahasa Yunani. Karena menjadi lingua franca. Ya, untuk Perjanjian Lama Ibrani yang dimiliki oleh orang Kristen sepenuhnya sama dengan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, di dalam Targum itu adalah di dalam bahasa Aramaik, tapi itu produk Yahudi. Kata davar tadi diterjemahkan mimra. Nah, mimra dalam bahasa Aram itu seakar dengan bahasa Ibrani emer tadi. Makanya wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, itu disebut mimra. Sejauh Allah menyatakan diri, maka Allah yang tidak kelihatan, Allah yang goib, Allah yang tidak bisa diraba dengan panca indera, itu menyatakan diri dengan memranya. Maka ketika Injil Yohanes mengatakan memra itu bersama-sama dengan Allah,
atau milta itu bersama-sama dengan Allah, maka Allah sendiri milta itu sebetulnya berakar dari targum Yahudi. Ya, misalnya ketika seorang nabi ditemui Tuhan, bagaimana Allah itu roh, artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, kok tiba-tiba ketemu dengan Musa, ya, ketemu dengan Yusuf, ketemu dengan Abraham, digambarkan secara antropomorfisme, secara seperti gambaran manusia dengan manusia yang lain. Di situ digunakan kata apa? Mimra min khedem alaha, firman yang bersama-sama dengan Allah. Tapi di pihak lain juga mimra alaha, firman itu Allah, itulah yang mendasari Yohanes 1 ayat 1. Jelas perbedaannya sangat mendasar dan memang tidak bisa kita menyebut saksi Yehova itu adalah Kristen, Bah, ya. Ya jelas, karena mereka ya ilmunya tidak ada lah. Iya. Itu sekedar utak-atik, tidak pernah cocok dari teks-teks itu karena nggak paham konteksnya, tidak mengerti filosofi teologisnya, tidak mengerti sejarahnya. Lalu selain contoh ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi, Bah, apakah ada atau masih banyak ayat-ayat Alkitab lain yang juga dipalsukan oleh saksi-saksi Yehova? Ini banyak sekali, tapi mungkin tidak bisa kita bahas sekarang. Tapi iya, contoh misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1 itu jelas ditulis oleh muridnya Yesus. Iya. Yaitu Yohanes anak Zebedius. Berarti dia saksi mata. Betul. Dan ketika ayat itu ditulis berarti dia berbicara tentang Yesus sejarah. Yesus yang pernah muncul dalam ruang dan waktu sejarah ini kan. Jadi sesungguhnya tidak boleh memahami Injil Yohanes misalnya berdasarkan Amsal Sulaiman. Karena Amsal itu pertama ditulis jauh sebelum Sang Mesias turun ke dunia. Makanya kadang-kadang digunakan ungkapan-ungkapan simbolis. Lalu bagaimana saksi Yehova memahami Yohanes 1 ayat 1 berdasarkan Amsal pasal 8 ayat 22. Misalnya, dia menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Padahal teks itu sendiri permulaan dari jalannya. Tidak berarti hikmat ilahi itu adalah ciptaan. Makanya sebetulnya dalam bahasa Ibrani tidak digunakan kata bara. Ya, tapi di situ digunakan kata Tuhan memiliki aku. Sebagai permulaan derehu dari jalannya.